Assalamualaikum semuanya. Kami dari kelompok 1 kelas B, mata kuliah analisis kualitatif dan kuantitatif Farmasi Unisba. Di sini kami akan menayangkan sejumlah video animasi mengenai hasil dari kerja kelompok kami yang telah kami buat dalam video animasi ini, yaitu mengenai titrasi asam basa. Sebelum lanjut kepada materi titrasi asam basa ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, ada Ainun Kamalia Putri dengan NPM 040. Yang kedua, ada Muhammad Ansor dengan nomor NPM 044. Yang ketiga, ada Alifah Malebina Aryan dengan nomor NPM 057. Yang keempat, ada Sylvia Nur Hasanah dengan NPM 060. Yang kelima, ada Nafizki Azarti Kusuma dengan nomor NPM 062. Dan yang terakhir, ada Nur Aulia Putri dengan nomor NPM 067. Berikut adalah anggota kelompok 1 dari kelas B. Apa sih titrasi itu? Ngomong-ngomong, teman-teman semua udah pada tahu belum ya? Dan apa saja sih yang akan dibahas di dalam video animasi berikut? Simak sampai selesai ya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dan materi terkait titrasi asam basa. Yang kedua, ada contoh reaksi dan zat kimia yang biasa dipakai untuk titrasi asam basa. Yang ketiga dan yang terakhir, yaitu ada susunan alat pada titrasi asam basa. Mengenal dekat tentang titrasi. Pengertian titrasi. Titrasi adalah prosedur menentukan kadar suatu larutan. Larutan yang volumenya terukur direaksikan secara bertahap dengan larutan lain yang telah diketahui kadarnya atau larutan standar. Salah satu jenisnya yaitu titrasi asam basa. Titrasi asam basa yaitu penentuan kadar suatu larutan basa dengan larutan asam yang diketahui kadarnya atau sebaliknya. Berapa jenis titrasi? Titrasi asam basa terdiri atas titrasi asam kuat dengan basa kuat, titrasi asam kuat dengan basa lemah, dan titrasi asam lemah dengan basa kuat.
Keberhasilan dalam titrasi asam basa sangat ditentukan oleh kinerja indikator yang mampu menunjukkan titik akhir dari titrasi. Zat dapat dikatakan sebagai indikator titrasi asam basa jika dapat memberikan perubahan warna sampel seiring dengan terjadinya perubahan konsentrasi ion hidrogen atau perubahan pH. Titrasi adalah cara analisa tentang pengukuran jumlah larutan yang dibutuhkan untuk bereaksi secara tepat dengan zat yang terdapat dalam larutan lain. Larutan yang diketahui normalitasnya disebut larutan standar. Biasanya dimasukkan dalam buret sebagai zat penitrasi atau titran. Larutan yang akan ditentukan normalitasnya diletakkan dalam Erlenmeyer dan disebut juga sebagai zat yang dititrasi atau analit. Titrasi dilakukan dengan cara membuka keran buret pelan-pelan. Titik akhir titrasi terjadi pada saat terjadinya perubahan warna. Perubahan warna dapat dilihat dengan menggunakan zat penunjuk atau indikator. Pada saat itulah gram ekivalen dari titran sama dengan gram ekivalen dari zat yang dititrasi, di mana jumlah mol asam setara dengan jumlah mol basa. Titrasi asam basa. Ada juga contoh hasil reaksinya, yaitu contoh yang pertama, yaitu titrasi asam kuat dengan basa kuat. Yang pertama, HCl dengan NaOH menghasilkan garam NaCl ditambah H2O. Yang kedua, 2HCl ditambah MgOH2 menghasilkan MgCl2 ditambah 2H2O. Selanjutnya, ada titrasi asam kuat dengan basa lemah. Dengan contoh yang pertama, HCl dengan NH4OH menghasilkan NH4Cl ditambah H2O. Yang kedua, H2SO4 ditambah NH4OH menghasilkan NH4SO4 ditambah H2O. Yang ketiga, titrasi asam lemah dengan basa kuat. Contoh yang pertama, CH3COOH dengan NaOH menghasilkan CH3COONa ditambah H2O. Yang kedua, H3PO4 ditambah 3NaOH menghasilkan Na3PO4 ditambah 3H2O. Selanjutnya, reaksi asam lemah dengan basa lemah. Contoh, CH3COOH ditambah NH4OH menghasilkan CH3COONH4 ditambah H2O. Adapun susunan alat yang biasa dipakai untuk titrasi asam basa. Dalam titrasi asam basa, kamu akan membutuhkan buret, statif, dan klem, labu Erlenmeyer, dan indikator kimia.
Sekian dari kelompok 1 kelas B Farmasi 2022 Unisba. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.